Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Yang kami hormati Bu B. Triwayu Dayanti, Eskop Nurse selaku mentor P3K kali ini, Mbak Firmanti Rizky Yunanti, AMD Gas selaku pemateri kita pada pagi hari ini, dan juga teman-teman audiensi yang hadir pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, Puskesmas Nusukan tahun 2025. Untuk susunan acara kita pada pagi hari ini diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan materi oleh pemateri kita, dan yang ketiga sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Baik, langsung saja untuk acara pertama kita, langsung materi dari Mbak Firmanti. Monggo Mbak Firmanti, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anma atas waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Firmanti Rizky Yunanti, AMDkes, selaku tenaga sanitasi lingkungan terampil di Puskesmas Nusukan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan P3K Angkatan 2 tahun 2025. Latar belakang dari orientasi P3K tahun ini yaitu dalam membangun SDM yang handal. Sebagai ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus memiliki kemampuan profesional, berintegrasi tinggi dan berbudaya kerja tinggi yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan nilai-nilai dasar ASN dan kode etik instansi pemerintah, khususnya pemerintahan Kota Surakarta. Memberikan pemahaman dan pengenalan terhadap visi misi Puskesmas Nusukan Kota Surakarta. Tujuan orientasinya adalah yang pertama, memahami dan mengaktualisasikan nilai dasar ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan visi misi Puskesmas Nusukan Kota Surakarta. Yang kedua, menjadi tenaga sanitasi lingkungan terampil yang mampu menjalankan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak di unit kerja. Pelaksanaan orientasi pada tahun ini ada 2 tahap. Yang pertama sudah dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 20 Februari 2025 kemarin, yaitu berupa orientasi secara daring menggunakan e-learning management system LMS Sewajar. Yang kedua pada bulan ini yaitu pada tanggal 12 sampai 24 Juni yang dilaksanakan di Puskesmas Nusukan. Nilai dan etika organisasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Visi, mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misi, yang pertama, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Nilai dan etika organisasi Puskesmas Nusukan. Visi Puskesmas Nusukan menjadikan Puskesmas Nusukan sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang profesional, bermutu dan mandiri. Misi Puskesmas Nusukan yang pertama, menggerakkan pembangunan Kecamatan Banjarsari berwawasan kesehatan. 2. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. 3. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya. 4. Melaksanakan sistem informasi kesehatan yang cepat dan tepat. 5. Menanggulangi permasalahan kesehatan. 6. Menggerakkan atau memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Rencana dan hasil kerja. Judul yang saya ambil pada orientasi tahun ini yaitu kunjungan rumah dan intervensi air minum pada balita stunting dan gizi kurang.
identifikasi isu yang saya temukan pada saat orientasi. Yang pertama, masih adanya hasil pemeriksaan kualitas air minum yang tidak memenuhi syarat bakteriologis pada balita dan gizi kurang. 2. Kurangnya pengetahuan ibu balita terhadap higien sanitasi air minum. Yang ketiga, belum optimalnya kunjungan rumah dan intervensi air minum yang dilakukan tenaga kesehatan lingkungan terhadap balita stunting dan gizi kurang. 4. Belum optimalnya konseling kesehatan lingkungan terhadap balita stunting dan gizi kurang. Dari identifikasi isu didapatkan isu yang saya angkat, yaitu belum optimalnya kunjungan rumah dan intervensi air minum yang dilakukan tenaga kesehatan lingkungan terhadap balita stunting dan gizi kurang. Gagasan yang diangkat, yang pertama, kunjungan rumah pada balita stunting dan gizi kurang yang hasil pemeriksaan air minum tidak memenuhi syarat. Kedua, melakukan intervensi dan edukasi kepada ibu balita terkait higien sanitasi air minum. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan lingkungan sarana air minum pada balita stunting dan gizi kurang. Rencana kerja dan hasil kerja yang sudah saya lakukan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu yang diangkat. Kemarin sudah saya lakukan sebelum saya mencari judul. Yang pertama, saya sudah menghubungi mentor secara langsung, menyiapkan bahasa konsultasi dan meminta arahan pada mentor. Yang kedua, menganalisis data pemeriksaan air bersih dan air minum pada balita stunting dan gizi kurang yang tidak memenuhi syarat. Jadi pada bulan Mei kemarin, saya sudah melakukan sampling air minum. Lalu selanjutnya pada orientasi kali ini saya mengidentifikasi hasil pemeriksaan bakteriologis air minum pada balita yang tidak memenuhi syarat. Output atau hasilnya yaitu data hasil pemeriksaan air minum yang tidak memenuhi syarat bakteriologis. Yang ketiga, menyiapkan kuesioner dan formulir inspeksi kesehatan lingkungan. Tahap kegiatannya yaitu membuat kuesioner terkait pengetahuan hubungan kualitas air minum dengan kasus stunting dan gizi kurang. Yang kedua, menyiapkan formulir inspeksi sarana air minum. Output atau hasilnya yaitu tersedianya kuesioner dan formulir inspeksi kesehatan lingkungan untuk melakukan kunjungan rumah dan intervensi. Yang keempat yaitu melakukan kerjasama dengan petugas gizi serta dengan kader wilayah dalam kunjungan rumah dan intervensi. Tahapan kegiatannya, yang pertama melakukan kunjungan rumah balita dengan hasil pemeriksaan air minum yang tidak memenuhi syarat. Yang kedua, melakukan wawancara atau tanya jawab dengan orang tua balita atau pengasuh dengan kuesioner yang telah saya buat. Yang ketiga, melakukan inspeksi kesehatan lingkungan terkait sarana air minum. Yang keempat, melakukan edukasi kepada orang tua balita. Output atau hasilnya yaitu mendapatkan informasi terkait pengetahuan orang tua terkait hubungan kualitas air minum dengan kasus stunting dan gizi kurang, dan mendapatkan data dukung terkait hasil inspeksi sarana air minum. Yang kelima yaitu melakukan evaluasi aktualisasi, yaitu menganalisis hasil inspeksi kesehatan lingkungan sarana air minum dan hasil kuesioner pengetahuan ibu terkait higien sanitasi air minum. Outputnya yaitu mendapatkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan dan pengetahuan ibu terkait higien sanitasi air minum untuk kemudian diedukasi. Kontribusi terhadap visi misi dari semua kegiatan yang telah saya lakukan yaitu kegiatan selaras dan sejalan dengan misi Puskesmas Nusukan, yaitu memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya. Untuk rencana kerja menengah, karena pengambilan sampel itu dilakukan setiap tahun, jadi untuk tahun kegiatannya akan berlanjut dari tahun pertama, yaitu kegiatannya kunjungan rumah, intervensi dan evaluasi data dukung balita stunting dan gizi kurang. Untuk outputnya atau hasilnya yaitu mendapatkan hasil sampel air minum yang tidak memenuhi syarat balita stunting dan gizi kurang. Yang kedua, mendapatkan lokasi dan balita yang akan dikunjungi. Yang ketiga, mengetahui permasalahan balita. Yang keempat, mendapatkan data sarana air minum, balita stunting dan gizi kurang. Untuk agenda tahun selanjutnya yaitu sama, yaitu kunjungan rumah, intervensi dan evaluasi data dukung balita stunting dan gizi kurang. Hasilnya yaitu adanya evaluasi dan monitoring pada status balita gizi kurang tahun lalu dan melakukan kegiatan yang sama di tahun kedua. Untuk kesimpulannya, dari orientasi yang telah saya lakukan, kegiatan orientasi P3K berfungsi sebagai wadah bagi ASN P3K untuk memahami tugas, fungsi, nilai, dan etika ASN secara umum maupun di lingkungan OPD masing-masing, sehingga mampu menjalankan tugas sesuai nilai dasar ASN berakhlak. Dari kegiatan orientasi
juga mendapat kesimpulan orientasi ini bermanfaat untuk petugas kesehatan lingkungan, yaitu mendukung observasi langsung kasus balita bermasalah gizi serta intervensi terhadap faktor lingkungan terutama air minum. Bagi lintas program juga bermanfaat untuk menyediakan informasi penting terkait kondisi lingkungan dan pola hidup sebagai dasar kolaborasi antar program dalam penanganan stunting. Yang terakhir, bagi Puskesmas Nusukan bisa membantu pengumpulan data untuk pemantauan rutin kasus gizi buruk melalui kegiatan seperti Posyandu. Saran dari orientasi kali ini yaitu diharapkan semua pihak berperan aktif dalam upaya penyediaan air minum layak guna untuk mencegah stunting dan gizi kurang pada balita. Ibu balita dihimbau menyediakan air minum yang aman dan sehat. Yang ketiga, petugas kesehatan diharapkan untuk meningkatkan edukasi dan promosi terkait sanitasi air. Yang keempat, pemerintah diharapkan menjamin ketersediaan air bersih melalui pemanfaatan teknologi, penguatan regulasi PDAM, dan penegakan hukum terhadap industri pencemaran lingkungan. Ini adalah hasil kunjungan rumah dan intervensi air bersih pada balita stunting dan gizi kurang yang sudah saya lakukan. Saya dari orientasi kemarin saya mengunjungi rumah tiga balita. Yang pertama rumah dari anak Keisha. Dari hasil kuesioner dan inspeksi kesehatan lingkungan didapatkan hasil pengukuran parameter fisik, yaitu yang saya ukur suhu pH TDS, air memenuhi syarat. Sumber air minum yang digunakan adalah air dari Damiu. Damiu yang dikonsumsi tersebut belum melakukan pemeriksaan rutin bakteriologis air minum. Lalu air kadang direbus, kadang diminum langsung. Rekomendasi yang saya berikan yaitu saat membeli air disarankan untuk menanyakan hasil pemeriksaan bakteriologis kepada penjual. Treatment air dengan merebus sampai benar-benar mendidih dan akan dilakukan kunjungan dami oleh petugas kesehatan lingkungan. Yang kedua, kunjungan rumah ke balita Julian Aldo, yaitu dari hasil kuesioner didapat hasil pengukuran parameter fisik juga memenuhi syarat. Sumber air minum yang digunakan adalah air Damiu dan air sumur. Damiu belum melakukan pemeriksaan rutin bakteriologis air minum. Air kadang direbus juga, kadang diminum langsung. Rekomendasi yang saya berikan yaitu saat membeli air disarankan untuk menanyakan hasil pemeriksaan bakteriologis kepada penjual. Treatment air dengan merebus sampai benar-benar mendidih dan akan dilakukan kunjungan dami oleh petugas kesehatan lingkungan. Jadi dari dua balita yang saya kunjungi, dua-duanya beli air Damiu yang airnya belum dilakukan pemeriksaan secara bakteriologis. Yang ketiga yaitu rumah Jocelyn Oktania. Dari hasil kuesioner dan inspeksi kesehatan lingkungan didapatkan hasil pengukuran parameter fisiknya memenuhi syarat. Sumber air minum yang digunakan adalah air dari kemuning dan air kemasan. Itu kadang-kadang untuk air kemasannya. Air sudah dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Air siap minum disimpan di botol bekas air kemasan yang jarang dicuci. Jadi air rumah Jocelyn ini disimpannya di air bekas seperti kemasan aqua seperti itu yang nggak pernah dicuci. Untuk rekomendasi yang saya berikan yaitu treatment air dengan merebus sampai benar-benar mendidih dan menyimpan air minum di botol tertutup dan rutin dicuci. Berikut dokumentasi saat saya mentoring dengan mentor saya. Selanjutnya ini dokumentasi kegiatan orientasi yang telah saya lakukan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi paparan hasil kerja atas penelitian yang dilakukan oleh Mbak Hirmanti kepada Ibu B selaku mentor ataupun teman-teman audiensi pada pagi hari ini yang mau bertanya, kami persilakan. Ada mungkin? Silakan Mbak Zani atau mungkin sebagai rekan kerjanya mungkin ada sanggahan atau pertanyaan. Ya, kalau begitu langsung saja kami berikan waktu yang tepat untuk Bu B untuk menanggapi presentasi dari Mbak Hirmanti.
Ya, cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, silakan Mbak Firmanti duduk di depan. Ya, berikan aplaus dulu untuk teman-teman yang sudah menyajikan laporannya, ya, secara singkat. Karena memang banyak sekali yang perlu dijelaskan. Tadi saya lihat berapa menit ya? Oke, sekitar ya 15 menit lebih. Gak apa-apa, bagus. Jadi gini, Bapak Ibu, teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama sudah menyaksikan ya. Menyaksikan untuk paparan yang menangkap atau menjawab isu yang terjadi di wilayah. Apalagi hubungannya dengan permasalahan secara nasional, yaitu tentang balita stunting dan gizi kurang, gitu ya. Nah, kalau kita tadi bisa melihat bersama-sama, sasaran tadi yang didapatkan adalah 3 orang, betul ya? Iya, yang dilakukan di dalam kegiatan ini 3 orang. Nah, nantinya inovasi ini atau kegiatan ini kan dilakukan tidak hanya sampai di masa orientasi ini, tetapi seterusnya. Makanya tadi di dalam langkah atau rencana kerja yang dibuat Mbak Firmanti, kita bisa melihat bersama-sama di tahun pertama, maksudnya tahun 2025 nanti mau melakukan apa dan seterusnya ya. Nanti tolong untuk bisa ditambahkan, karena di 2025 itu kan harus tetap ada monitor evaluasi gitu ya. Jadi PDJA-nya tetap jalan, sehingga nanti bisa ditambahkan di bagian laporan ya, untuk tahun pertama pun sekaligus melakukan edukasi, pemeriksaan dan lain sebagainya, itu juga melakukan monitoring dan evaluasi ya. Kemudian di tahun selanjutnya 2026 tetap berkelanjutan melaksanakan kegiatan yang sama. Kalau perlu untuk dikembangkan ya, dikembangkan dengan beberapa hal, misalnya contoh ya, kemarin mengedukasinya menggunakan media apakah, kalau boleh tahu? Ya, dalam mengedukasi kemarin, Jadi sebelum edukasi itu ada wawancara dengan kuesioner. Kuesioner tersebut berisi untuk mengukur pengetahuan ibu balita atau pengasuhnya. Ya. Yang diedukasi itu dari hasil jawaban kuesioner tersebut. Oke. Jadi mengacu pada kuesioner untuk materi edukasinya. Oke, ya. Ya, kalau untuk materi edukasi, saya rasa memang hubungannya semuanya dengan kesehatan lingkungan ya. Nah, alangkah baiknya kalau untuk materi edukasi nanti bisa dikembangkan, ditambahkan dengan media leaflet atau media poster ya. Jadi, oh iya, ingat bahwa kemarin sudah diedukasi misalnya ya, Mbak Firmanti sudah datang di rumah sakit, di pasien atau keluarga J misalnya ya. Nah, ternyata di situ kemarin apa ya yang diedukasi ya? Nah, dalam satu keluarga bisa jadi pada saat mengedukasi itu hanya si kecil saja ataupun ibunya yang datang gitu ya, atau yang ada. Padahal dalam satu keluarga bisa lebih dari 2 orang gitu ya. Sehingga dengan adanya pemberian media gitu ya, media secara umum sesuai dengan permasalahan yang ada itu, ataupun mungkin memberikan poster ya yang ditempel atau pengumuman yang ditempel, itu mengingatkan mereka kembali bahwa itu harus dilakukan setiap waktu. Misalnya tentang harus merebus air minum yang dipakai, karena tadi kan kita melihat bersama-sama ya teman-teman ya, bahwa air minum yang dipakai itu ternyata memang belum ada hasil pemeriksaan bakteriologis. Nah, biasanya kalau air minum yang belum ada pemeriksaan bakteriologisnya, kebanyakan bagaimana Mbak? Kebanyakan bagaimana hasilnya? Kalau misalnya Damiu yang belum diperiksa bakteriologisnya, Hasilnya tidak memenuhi syarat biasanya Bu. Oke, hasilnya tidak memenuhi syarat. Kebetulan itu, kalau ini kebetulan di mana? Maksudnya Jamionya di luar nusuan atau di dalam? Di dalam nusuan. Untuk tindak lanjutnya bulan depan insya Allah dari petugas kesehatan akan datang ke depot air minum tersebut. Oke, nah ini yang disebut dengan istilahnya suatu inovasi yang menjawab isu dan bukan hanya sekedar memberikan edukasi ya, sudah melakukan tanya jawab, sudah pemeriksaan bakteriologis di air minumnya ya balita tadi yang stunting, terus memberikan edukasi sekaligus juga menindak
lanjuti dari Damiu. Kebetulan Damiunya adalah di wilayah Nusukan. Ya, setuju ya begitu ya. Jadi memang alangkah baiknya itu nanti juga bisa ditambahkan di dalam laporan, walaupun kegiatannya belum bisa terpotret sekarang, tetapi sudah ada rencana planning ke depan, yaitu pemeriksaan Damiu, karena itu adalah kewajiban kita sebagai tenaga kesehatan, terutama HS di puskesmas Nusukan. Ya, sehingga nanti bisa sampai tuntas maksudnya ya dari permasalahan yang ada. Nah, ini sudah nanti menjawab secara lengkap tentang isu yang terjadi di wilayah. Oke. Kalau di bagian laporan ini saya menyarankan sih ya, untuk laporan dari sistematikanya sudah bagus, sudah sesuai dengan sistematika yang berlaku, mulai dari awal, kemudian bab 1 dan seterusnya sampai ke belakang gitu ya. Di sini nanti tambahkan juga kalau menyiapkan formulir inspeksi sarana air minum. Nah, ini menurut Mbak Firmanti perlu nggak formulir inspeksi air minum itu seperti apa gitu? Perlu ditambahkan di laporan sebagai lampiran nggak? Sudah ada, Bu. Sudah ada? Sudah. Oke, saya tadi sudah membaca. Di Beberapa bagian pengukuran parameter fisik. oh Di ini lampiran. kuesioner belakangnya pengetahuan. Oke, belakangnya ya. Oh iya, form pengukuran parameter fisik. Oke, sudah ada. Kalau misalnya hasil pengukurannya dimunculkan gitu untuk 3 orang ini bisa Ada hasilnya, Bu. Oke, berarti Jadi yang ditambahkan ya. iya betul. Jadi dari apa yang sudah direncanakan ya, direncanakan atau sebagai hasil kerja, rencana dan hasil kerja itu kalau ada bunyinya tentang pemeriksaan ya, hasil pemeriksaan munculkan di dalam lampiran. Itu akan mendukung bahwa oh iya ya, ternyata hasil pemeriksaannya masih ada kandungan bakteriologi sekian. Oh iya, makanya kan kita bisa ya, pembaca itu bisa membaca bahwa oh iya ini hubungannya dengan kemungkinan stunting yang terjadi. Oke. Nanti bisa ditambahkan itu. Kemudian tadi bisa dimunculkan adanya leaflet ataupun ya untuk pengembangan yang lain. Oke. Itu lalu foto kegiatan ya, yang bagian belakang sendiri ini kan judulnya dokumentasi kegiatan kunjungan rumah dan intervensi air minum ya. Alangkah baiknya nanti ditambahkan juga untuk masing-masing kegiatannya. Misalnya ada 3 atau 4 foto. Foto pertama itu apa? Kasih penjelasan di bawahnya. Karena kalau video sih kita bisa melihat ya, tetapi kalau foto ini apa ya, kok kayak ini, biasanya apakah ini masuk pertanyaan kuesioner ataukah menjelaskan gitu. Ya, Dan nanti nanti saya tambahkan betul keterangan itu. yes, nanti masukkan di situ ya. Lalu terakhir adalah pada saat menyajikan rekaman hasil kunjungan rumah itu untuk nama cukup inisial saja. Jadi misalnya nama balita nomor 1 K titik A, kemudian nomor 2 C titik A titik S misalnya. Jadi tidak perlu untuk memunculkan secara lengkap ya. Jadi berarti untuk beberapa PR ke depan masih cukup lumayan ya. Tapi ini sudah sungguh-sungguh bisa menjawab permasalahan bahwa memang untuk balita stunting gizi kurang ada hubungannya dengan air minum. Ya. Saya tadi kemarin pas baca itu nyoba untuk apa ya judulnya ya, bisa disingkat nggak ya gitu. Kunjungan rumah dan intervensi kualitas air minum pada balita stunting dan gizi kurang di puskesmas Nusukan. Nah, ini nyari singkatan gini nggak mudah loh ya. Tadi saya coba mungkin loh ya, itu bisa kru airbus. Nah, jadi kru airbus itu kunjungan rumah dan intervensi airbus itu air ya, busnya itu balita stunting gizi kurang, bisa juga begitu. Yang kedua kunir bunga. Kunir bunga itu kunjungan rumah ya, dan irnya itu intervensi kualitas air minum gitu ya. Pada balita stunting bunga, balita stunting dan gizi kurang. Ini cuma sekilas saja ya.
Kalau misalnya nanti bisa dikembangkan atau bisa dipakai, silakan. Oke, Mbak Firmanti, terima kasih untuk paparan, laporan, dan penjelasannya. Sudah sangat bagus dan ini bisa dikembangkan untuk semuanya dan untuk Puskesmas Musuar. Tepuk tangan, aplaus. Ya, itu tadi tanggapan dari Bu Bia selaku mentor orientasi ke kedua pada tahun ini. Baik, untuk presentasi hasil seminar oleh Mbak Firmanti sudah selesai ya Mbak. Untuk itu acara kami tutup. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, selanjutnya untuk penandatangan berita acara. Ya, dengan ditandatangannya berita acara hasil seminar orientasi ke-3K berarti sudah menutup rangkaian dari ini ya Bu ya, orientasinya Mbak Firmanti ya. Selamat pada Mbak Firmanti, semoga atas apa yang sudah direncanakan ke depannya bisa mulai dilakukan ataupun dikembangkan untuk kemajuan sesuai dengan visi misi Puskesmas Musuar. Terima kasih atas waktunya juga untuk teman-teman audiensi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.